Perkenalkan, saya Julari Muhyiddin dari kelompok 15 akan menjelaskan hasil presentasi kami kemarin, yang dimana dengan judul Dinamika Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dan implikasinya terhadap sistem ketatanegaraan di Indonesia. Mungkin langsung saja kita masuk ke latar belakang. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar hukum tertinggi di Indonesia yang mengatur seluruh sistem ketatanegaraan. Dalam perkembangannya, Undang-Undang Dasar 1945 mengalami perubahan pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2002 sebagai bagian dari tuntutan reformasi untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih demokratis dan transparan. Oke, kita akan masuk ke bagian rumusan masalah, yang dimana rumusan masalah pertama, bagaimana dinamika perubahan Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia. Dan yang kedua, bagaimana implikasi perubahan tersebut terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Kita masuk pada pengertian konstitusi. Konstitusi adalah hukum dasar negara yang berfungsi mengatur struktur pemerintahan, pembagian kekuasaan, serta menjamin hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi yang tertulis Indonesia telah berlaku sejak kemerdekaan. Dalam perjalanannya, konstitusi ini mengalami beberapa perubahan untuk menyesuaikan dengan perkembangan politik dan kebutuhan masyarakat. Dinamika perubahan UUD 1945. Perubahan UUD 1945 dilakukan sebanyak 4 kali, yaitu pada tahun 1999 hingga tahun 2002 oleh MPR. Perubahan ini merupakan bagian dari upaya reformasi untuk memperbaiki sistem ketatanegaraan di Indonesia. Latar belakang perubahan. Yang pertama, kekuasaan presiden yang terlalu dominan. Yang kedua, lemahnya sistem pengawasan antara lembaga negara. Yang ketiga, kurangnya perlindungan terhadap hak asasi manusia. Perubahan dilakukan untuk menciptakan keseimbangan kekuasaan dan meningkatkan demokrasi. Kita masuk pada hasil perubahan. Beberapa hasil penting dari perubahan Undang-Undang Dasar 1945 antara lain pembatasan masa jabatan presiden, pembentukan Mahkamah Konstitusi, serta penambahan pasal-pasal yang mengatur hak asasi manusia secara lebih rinci. Implikasi terhadap sistem ketatanegaraan. Perubahan Undang-Undang Dasar membawa dampak besar terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia, terutama dalam hal pembagian kekuasaan yang lebih jelas antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Demokratisasi dan check and balance, yang dimana sistem ketatanegaraan menjadi lebih demokratis dengan diterapkannya mekanisme check and balance, di mana setiap lembaga negara memiliki fungsi pengawasan terhadap lembaga lainnya untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Tantangan. Meskipun telah mengalami banyak kemajuan, sistem ketatanegaraan Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti konflik kewenangan antara lembaga negara dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap konstitusi. Kita masuk pada slide terakhir, yaitu kesimpulan. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan langkah penting dalam reformasi ketatanegaraan Indonesia yang membawa sistem pemerintahan menjadi lebih demokratis, transparan, dan berimbang. Kami ucapkan sekian dan terima kasih, dan shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan.